Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada kelas daring Sosiologi SMA Negeri 6 Batanghari. Baiklah, pada pertemuan ketiga ini, Bapak akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah perubahan yang direncanakan atau planned change, yaitu bentuk perubahan sosial yang dikehendaki atau sengaja direncanakan oleh agen perubahan. Agen perubahan merupakan pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di masyarakat, seperti pemerintah dan swasta. Sebagai contoh perubahan yang direncanakan, misalnya, untuk meningkatkan kualitas SDM di sebuah daerah, maka perlu dibangun fasilitas pendidikan yang memadai, seperti pembangunan gedung sekolah, serta didatangkan guru apabila di daerah tersebut kekurangan guru. Perbaikan kualitas pendidikan tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Kita tidak bisa tahu-tahu orang bisa menjadi pintar. Diperlukan sebuah rekayasa sosial untuk membuat kualitas sumber daya manusia meningkat seperti yang sudah disebutkan di atas tadi. Perubahan yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan, yaitu merupakan bentuk perubahan sosial yang terjadi secara tiba-tiba di luar kemampuan manusia. Di mana dalam perubahan ini, manusia sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dengan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki untuk mencegah terjadinya perubahan ini. Tetapi, perubahan ini tetap terjadi. Contohnya misalnya, kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh bencana tsunami Aceh, di mana dengan teknologi yang ada, ternyata tsunami itu tetap terjadi secara tiba-tiba di luar batas kemampuan manusia. Yang ketiga, perubahan besar, yaitu bentuk perubahan sosial yang memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat luas maupun lembaga-lembaga di dalamnya. Yang termasuk di dalam perubahan besar adalah juga perubahan nilai-nilai sosial di masyarakat. Karena nilai-nilai sosial di masyarakat itu mengarahkan perilaku seseorang maupun lembaga sosial di dalamnya. Sebagai contoh perubahan besar misalnya baru-baru ini ada program laptop merah putih. Dengan adanya pembagian laptop untuk pelajar di Indonesia, maka tentunya akan berdampak pada perubahan lembaga, terutama lembaga pendidikan, di mana di dalam lembaga pendidikan nantinya akan berfokus kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini yang didorong dengan adanya perubahan nilai di kalangan pelajar untuk mau memanfaatkan teknologi, tentu akan memiliki dampak luar biasa berupa peningkatan kemampuan pelajar di dalam penguasaan teknologi informasi dan memfasilitasi belajar berbasis TIK, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, orang bisa belajar secara daring. Sehingga pada akhirnya diharapkan terjadi perubahan pada struktur sosial di masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah dapat meningkatkan statusnya melalui proses pembelajaran karena mereka memiliki fasilitas yang sama dengan masyarakat kelas atas. Yang keempat, perubahan kecil, yaitu bentuk perubahan sosial yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat luas maupun lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Yang termasuk perubahan sosial kecil juga berupa perubahan sosial yang bisa atau hanya bisa diikuti oleh sekelompok kecil masyarakat. Sebagai contoh misalnya, gaya berpakaian Anda bisa lihat di gambar. Semuanya tentu mengenal. Ya, itu adalah gambar Duta Sheila on 7. Dari gambar situ, penampilannya sangat sederhana sekali. Bandingkan dengan gambar sebelahnya. Ya, itu dua gambar yang saling bertolak belakang. Orang yang bergaya rock and roll itu ternyata sangat sukses dalam bidang pendidikan karena dia seorang doktor. Kemudian kita tahu Duta Sheila on 7, meskipun di situ pakaiannya sederhana, ternyata Duta Sheila on 7 ini sangat sukses berkarir di bidang musik. Artinya bahwa pakaian ini tidak memiliki dampak langsung terhadap kesuksesan seseorang. Dia hanya memiliki pengaruh kecil. Contoh lain misalnya ketika mungkin kita menggunakan jilbab. Memang di dalam hati nurani kita itu akan muncul perasaan tidak enak ketika berbuat menyimpang ketika Ananda menggunakan jilbab. Tetapi yang menyebabkan Ananda itu berperilaku baik dan buruk tentu bukan jilbabnya, tetapi adalah
nilai-nilai sosial yang Anda yakini untuk tidak berbuat menyimpang. Sehingga pakaian maupun gaya rambut dan sebagainya itu dikatakan perubahan kecil karena dia tidak memiliki pengaruh langsung di masyarakat atau maju, yaitu bentuk perubahan sosial yang memiliki dampak baik bagi sebagian besar masyarakat. Mengapa dikatakan baik? Yang pertama, perubahan ini mampu meningkatkan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat. Yang kedua, perubahan ini bisa menciptakan ketertiban atau harmoni sosial di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, misalnya Presiden Jokowi mengadakan gerakan revitalisasi pasar tradisional. Jika selama ini kecenderungan pasar tradisional itu kumuh, sementara yang bersih itu adalah mal-mal besar, maka dengan adanya revitalisasi pasar ini diharapkan pasar-pasar tradisional itu bisa bersih, bisa baik, banyak pengunjungnya. Kita tahu sebagian besar masyarakat kita itu memiliki mata pencarian sebagai pedagang kecil dan banyak masyarakat kita yang hanya bisa mengakses pasar-pasar tradisional. Sehingga harapannya ketika pasar tradisionalnya ini bagus, bersih, akan banyak pembeli yang masuk sehingga pada akhirnya mensejahterakan masyarakat kelas bawah. Yang terakhir, perubahan regres atau mundur, yaitu bentuk perubahan sosial yang memiliki dampak buruk bagi masyarakat, atau dia hanya menguntungkan sebagian kecil kelompok sosial di masyarakat. Sebagai contoh, misalnya pembangunan Sheffield atau turap di sekitar pelabuhan ternyata menimbulkan dampak buruk berupa ribuan warga kebanjiran, sehingga siapa yang menikmati keuntungan dari pembangunan Sheffield ini adalah pengusaha besar atau pengusaha pelabuhan yang jumlahnya kecil, sementara yang menderita kerugian itu sebagian besar masyarakat yang berada di sekitar pelabuhan tersebut berupa kebanjiran. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial dan masih banyak perubahan-perubahan sosial yang lain yang ada di masyarakat. Silahkan Anda eksplorasi dengan membaca modul atau mencari di internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.